Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih belajar materi mengenai termokimia ya. Sekarang kita akan belajar mengenai persamaan reaksi dalam termokimia. Sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu kapan suatu unsur bisa dikatakan berwujud cair, padat, atau gas. Nah, untuk yang cairan itu untuk raksa atau Hg dan bromin untuk Br itu fasanya cairan. Nah, untuk gas itu untuk golongan 8A ada helium, neon, argon, kripton, xenon dan radon. Ada unsur F2, ada unsur Cl2, klorin, ada unsur H2, O2 dan N2. Nah, itu untuk gas. Nah, untuk fasa padatan yang berbentuk padatan adalah unsur-unsur selain unsur yang di dalam fase cairan dan fase gas. Dan ada C grafit dan C intan. Agar kalian lebih paham fungsi dari fasa-fasa tadi, kita lihat contoh berikut. Tuliskan persamaan reaksi dari SO3. Nah, SO3 itu kalau kita lihat dari soalnya ada unsur S, sulfur, dan ada unsur O, oksigen. Nah, unsur S itu tadi kita bisa lihat dia tidak termasuk dalam fase cairan maupun fase gas. Jadi dia termasuk yang fasa padatan. Karena padatan itu dilambangkan dengan S, solid, berarti S-nya dalam kurung S lagi solid. Dan untuk O2, oksigen, itu dia termasuk ke dalam fasa gas. Karena tadi di dalam fasa gas ada O2 ya. Berarti O2 itu nanti fasanya ditulis G atau gas. Lalu kita lihat contoh yang kedua, yaitu NH4Cl. Dalam NH4Cl ada unsur N, ada unsur H, dan ada unsur Cl. Dalam kondisi standar, N itu tidak dapat berdiri sendiri. Jadi unsur N biasanya ditemukan dalam bentuk N2. Begitupun untuk H dan Cl. Tahu dari mana? Kalian bisa lihat dalam slide kondisi standar. Pada kondisi standar, N2, H2, dan Cl2 itu berfasa gas. Jadi kalau kalian lihat NH4Cl, N-nya berarti kalian tidak bisa menuliskan N saja. Berarti kalian harus menuliskan N2. Seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk H2 dan Cl2. Setelah kita tuliskan N2 plus H2 plus Cl2 dengan fasanya menjadi NH4Cl seperti yang di soal, kita setarakan. Di sebelah kanan N-nya cuma ada satu, sedangkan dalam kondisi standar N itu berbentuk N2. Berarti N-nya ada 2. Nah, untuk menyetarakannya berarti dia dikali setengah, karena 1/2 dikali 2 itu nanti tinggal sisa 1. Kalau sudah sisa 1 berarti yang di kanan dan di kiri sama. Dan untuk H, di sebelah kanan itu kan jumlahnya 4 H-nya. Sedangkan di sebelah kiri tadinya cuma H2. Nah, untuk menjadi 4, 2-nya bisa dikalikan 2. Makanya di depan H-nya itu diberikan angka 2. Jadi H-nya nanti 2 kali 2 jadi 4. Nanti yang di kanan 4, yang di kiri pun jadi 4. Setara. Yang di Cl, di sebelah kanan Cl-nya 1, sedangkan di sebelah kiri Cl-nya berbentuk Cl2. Nah, sama seperti N, dia dikalikan dengan setengah agar menjadi Cl-nya 1 jumlahnya. Jadi, persamaan reaksi akhirnya adalah setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2 menjadi NH4Cl, jadi setara. Nah, untuk PR, coba kalian buat persamaan reaksi dari 2Al2O3 dan NO. Jadi di situ yang A ada unsur Al dan ada unsur O. Nanti kalian lihat pada slide kondisi standar, Al itu disebutkan nggak di fasa cair dan di fasa gas? Kalau tidak, berarti dia termasuk fasa padatan. Nah, untuk O nanti kalian bisa hitung ya. Di situ O-nya ada 6. Nah, coba kalian cari tahu kenapa ada 6. Nah, berarti kalau di sebelah kanannya nanti 2Al2O3, Al-nya itu ada 4, O-nya itu ada 6. Nah, kalian harus setarakan dengan reaksi yang di sebelah kirinya. Nah, untuk yang B berarti di situ ada unsur N dan ada unsur O. Nah, kalian tinggal tuliskan N itu dalam bentuk apa dan O itu dalam bentuk apa, terus setarakan. Sekarang kita belajar mengenai jenis-jenis perubahan entalpi standar atau delta H0. Kenapa delta H-nya ada 0? Karena dia dalam bentuk standar. Jadi kalau ada delta H0 ada 0-nya di atas, berarti itu dia dalam kondisi standar.
Nah, delta H0 itu adalah perubahan entalpi suatu reaksi pada kondisi standar. Kan delta H itu perubahan entalpi ya. Jadi perubahan entalpi dalam kondisi standar. Nah, standar yang dimaksud adalah tekanannya itu 1 atm atau 1 atmosfer dan suhunya itu 298 Kelvin atau dalam suhu derajat itu 25 derajat. Perubahan entalpi yang pertama adalah perubahan entalpi pembentukan standar atau delta HF0. Nah, F-nya itu menyatakan dia dalam pembentukan dan nolnya itu menyatakan dia dalam kondisi standar. Perubahan entalpi pembentukan standar itu artinya adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol. Ingat, 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contohnya reaksi entalpi pembentukan 1 mol HCl. Nah, di sini ada reaksinya setengah H2 ditambah setengah Cl2 menjadi HCl. Delta H-nya sama dengan minus 92,31 kJ. Untuk persamaan reaksinya, Ibu harap kalian sudah paham kenapa di situ ditulis H2, Cl2 dan kenapa ada angka setengah di situ. Reaksi di atas berarti gas hidrogen dan klorin membentuk 1 mol asam klorida. Tahu 1 mol dari di depan HCl itu tidak ada angka karena angka 1 itu tidak pernah ditulis. Jadi HCl-nya hanya ada 1 mol. Nah, pada reaksi ini dibebaskan kalor sebanyak 92,31 kJ. Untuk soal yang pertama adalah berapa delta HF0 dari HCl? Nah, langkah pertama kita harus menuliskan terlebih dahulu persamaan reaksinya. Karena HCl berarti ada unsur H dan ada unsur Cl. H itu tersedia dalam H2, Cl tersedia dalam Cl2. Nah, terus yang kedua, itu yang persamaan kedua, kita setarakan. Karena H-nya yang di kiri itu H-nya ada 2, sedangkan yang di kanan itu H-nya 1, untuk membuat menjadi sama-sama 1, yang H2 itu dikalikan setengah. Begitupun untuk Cl. Nah, untuk menghitung berapa delta HF0, berarti itu yang ditanyakan adalah berapa perubahan entalpi pembentukan standar dari HCl. Nah, kan tadi kan pembentukan standar itu dalam 1 mol kan, arti standar itu dalam keadaan 1 mol. Nah, karena di sini HCl-nya sudah 1 mol, berarti tinggal bagi saja dengan mol. 1 mol HCl memiliki delta HF0 sebesar, nah entalpinya dituliskan dibagi 1 mol. Nah, hasilnya adalah minus 92,31 kJ per mol. Nah, ini adalah delta HF0. Sedangkan yang di atas adalah delta H-nya saja. Kok sama Bu angkanya? Iya, karena dia dalam 1 mol. Kecuali seperti yang contoh soal kedua. Berapa delta HF0 dari NH3? Nah, tapi dikasih tahu persamaan. Ada persamaannya. Persamaan reaksi yang diberikan di dalam soal adalah N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Persamaan reaksi tersebut memiliki entalpi sebesar minus 92,22 kJ. Nah, kan tadi kita ingat kalau dalam kondisi standar berarti itu dalam 1 mol. Nah, sedangkan di sini NH3-nya bisa kalian lihat di depan NH3 itu ada angka 2. Itu menandakan NH3-nya tersedia dalam 2 mol. Nah, bagaimana caranya untuk membuat menjadi 1 mol? Tinggal kita bagikan saja. Nah, dari entalpi minus 92,22 kJ dibagi dengan 2 mol, hasilnya menjadi min 46,11 kJ per mol. Nah, untuk contoh soal selanjutnya, ini adalah kebalikan. Kalau tadi kita menghitung delta HF0-nya, kalau ini kita disuruh menghitung berapa delta H dari NH3 dengan diketahui delta HF0-nya min 46,11 kJ per mol. Nah, walaupun kita sudah tahu ya di soal sebelumnya delta H-nya itu adalah minus 92,22. Nah, tapi ini adalah cara jika kalian menemukan soal untuk menghitung delta H dari delta HF0. Nah, kalau sudah diketahui delta HF0-nya itu untuk 1 molnya adalah min 46,11, berarti untuk 2 mol atau sesuai persamaannya kalau ada 3 mol, 4 mol tinggal dikalikan saja dengan jumlah mol yang ada. Nah, untuk PR nomor 2, kalian diminta untuk membuka tugas yang kemarin Ibu berikan hari Selasa mengenai jenis-jenis reaksi perubahan entalpi.
Nah, dari dua persamaan reaksi pembentukan atau delta HF yang kalian kerjakan, jika yang kalian tuliskan persamaan reaksi untuk membentuk suatu zat dalam fasa padat atau berfasa es, maka kalian diminta untuk menentukan berapa kilojoule kalor dari 100 gram zat yang terbentuk dari reaksi yang kalian tuliskan. Maksudnya apa, Bu? Contohnya begini, misalkan kalian zat A ditambah zat B itu menghasilkan zat C yang berfasa padat. Nah, berarti kalian tentukan berapa kilojoule kalor dari 100 gram zat C tersebut. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya kalian ini kan kalau untuk standar ini harus dalam 1 mol kan? Berarti kalian harus menghitung mol. Nah, Kak, coba nanti kalian cari referensi di buku kelas 10 atau di internet untuk jembatan mol, bagaimana cari mol dengan menggunakan massa. Nah, nanti kalau kalian sudah bisa, nih kan masanya 100 gram ya, nanti kalian bisa menghitung molnya dengan massa tersebut. Nah, lalu setelah diketahui molnya, kalian tinggal tentukan dari entalpi yang kalian tuliskan. Misalkan A ditambah B sama dengan C. Misalkan C-nya memiliki delta HF0 100 kJ per mol misalkan. Nah, berarti kalian nanti tinggal menghitung delta H-nya. Caranya sama seperti yang tadi yang Ibu jelaskan di contoh soal, berapa delta H dari delta HF0. Nah, kalian bisa pakai cara itu setelah kalian menemukan molnya berapa. Nah, untuk kalian yang menuliskan persamaan reaksi yang menghasilkan senyawa berbentuk gas atau berbentuk zat cair murni yang berfasa L atau G, nah kalian diminta untuk menentukan berapa kilojoule kalor dari 33,6 liter zat yang terbentuk dari reaksi yang kalian tuliskan. Misalkan kalian menuliskan A ditambah B sama dengan C tapi berfasa G, misalkan gas gitu bentuknya. Nah, dia memiliki delta HF-nya sama dengan 50 misalkan. Nah, berarti kalian sama hitung juga molnya dari yang 33,6 liter itu. Nah, kalau yang tadi itu dengan massa, berarti ini dengan volume. Nah, kalian juga bisa lihat di jembatan mol bagaimana cara mencari mol dengan yang kita punya itu adalah volumenya. Seperti itu. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat molnya berapa, sama kalian menghitung delta H-nya dengan cara yang seperti di contoh soal tersebut. Selanjutnya, untuk yang berfasa aqueous atau zat cair larutan. Nah, beda ya. Nah, di sini kalian akan diminta untuk menentukan berapa kilojoule kalor dari 10 liter zat yang terbentuk dari reaksi yang kalian tuliskan. Contohnya misalkan A ditambah B sama dengan C, tapi C-nya itu fasanya aki atau aqueous. Nah, kalian diminta menentukan berapa kilojoule kalor dari 10 liter zat. Nah, ini sama bisa kalian lihat di jembatan mol bagaimana mencari nilai mol dari volume 10 liter zat. Tetapi karena di sini bentuknya larutan, maka dia butuh molaritas untuk menghitung mol. Nah, nanti kalian lihat bagaimana cara menghitung mol dari volume dan molaritas. Di sini molaritasnya udah Ibu tuliskan 0,2 ya. Sama seperti yang sebelumnya, nanti kalau kalian sudah menemukan molnya, nanti kalian bisa mencari delta H dari delta HF yang kalian tuliskan di persamaan reaksi tersebut. Untuk soal nomor 2, paham ya? Jadi kalian soalnya itu masing-masing. Jadi setiap orang pasti akan berbeda soalnya karena setiap tugas yang kalian tuliskan masing-masing 2 persamaan reaksi itu kan beda-beda. Nah, ada yang kalian tuliskan itu berfasa gas, berfasa padat, atau berfasa aqueous gitu. Nah, nanti kalian berarti PR-nya juga beda-beda nih untuk nomor 2. Nah, jadi kalian nanti perhatikan untuk menghitung molnya itu caranya juga beda-beda. Nanti kalian bisa lihat di buku kelas 10 atau di internet juga banyak jembatan mol itu seperti apa. Nah, untuk perubahan entalpi yang kedua itu adalah perubahan entalpi penguraian standar atau delta HD0.
Perubahan entalpi penguraian standar itu artinya perubahan entalpi yang terjadi pada penguraian 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Kalau tadi pembentukan, kalau ini penguraian. Nah, untuk persamaan reaksinya bisa kalian perhatikan. Kalau untuk pembentukan, namanya membentuk, berarti ada unsur A sama unsur B dibentuk menjadi unsur C. Nah, kalau ini kebalikannya, unsur C diurai menjadi unsur A dan unsur B. Jadi panahnya juga berbeda ya, penempatan unsur-unsurnya juga berbeda. Untuk menghitung delta HD 0 itu caranya mudah. Hanya kebalikan dari nilai delta HF 0. Nah, untuk delta HD, kalau delta HF 0-nya itu adalah positif, berarti dinegatifkan. Nah, kalau dia negatif, berarti berubah jadi positif. Kebalikannya aja, karena nilainya berlawanan. Jadi, untuk contoh persamaan reaksi yang mempunyai delta H sama dengan 92,31, berarti nanti nilai delta HF-nya untuk pembentukannya kebalikannya. Nah, tapi kalau misalkan di sini dia berbentuk negatif, berarti nanti delta HF-nya positif. Jadi kebalikannya aja. Kalau di soal kalian menemukannya delta HF-nya negatif, berarti delta HD-nya positif. Seperti contoh soal berikut, tuliskan persamaan reaksi dari reaksi penguraian. Nah, kalau sebelumnya kan pembentukan, kalau ini penguraian. Nah, dari awal yang tadi kita belajar, pembentukan A ditambah B menjadi SO3, ya kan? Nah, karena diuraikan, berarti SO3-nya jadi di awal, SO3 diuraikan menjadi yang unsur-unsur penyusunnya. Begitupun untuk reaksi penguraian dari NH4Cl. Nah, kalau di pembentukan tadi kita bisa lihat N2 ditambah H2 ditambah Cl2 gitu ya awal mulanya. Nah, kalau yang di penguraian tinggal kalian balik, NH4Cl diurai menjadi setengah N2 ditambah 2H2 ditambah setengah Cl2. Nah, untuk contoh soal kebalikannya ya dari delta HF. Tadi kan kalau delta HF-nya itu minus 92,31, karena di sini di contoh soalnya kalian diminta menentukan delta HD dari unsur yang sama dari contoh yang pembentukan yaitu HCl. Nah, karena di pembentukan HCl-nya itu delta HF0-nya adalah minus 92,31, berarti delta HD-nya kebalikannya yaitu positif 92,31. Untuk menentukan 1 mol NH3 juga sama ya, seperti yang delta HF 0, tapi nanti nilainya hanya dibalik aja, tadinya negatif jadi positif. Nah, untuk contoh soal menghitung delta H dari delta HD juga sama seperti menghitung delta H dari delta HF. Nah, caranya sama. Nah, untuk PR nomor 3 di sini diketahui delta HD MgO itu adalah 601,70. Berapa kalor yang terjadi pada penguraian 1 kg MgO jika dianggap MgO-nya itu mengandung unsur 30% magnesium? Nah, namanya masih dalam kondisi standar, berarti kalian harus menentukan molnya dulu. Nah, di sini kan diketahui massa ya, ada 1 kg, tapi mengandung 30% magnesium. Jadi ada persentasenya, 30%. Jadi kalian harus hitung 30% dari 1 kg itu berapa gram. Nah, ingat untuk menghitung mol itu massanya harus dalam bentuk gram. Jadi kilogramnya diubah ke gram, lalu dihitung 30%-nya itu berapa. Nah, untuk menghitung molnya, nanti kalian bisa lihat juga di jembatan mol bagaimana cara menghitung mol dari massa dan AR atau MR. Nah, kebetulan karena di sini disuruh hitungnya dari unsur Mg, jadi hanya AR-nya saja. Di sini Ibu sudah kasih tahu AR-nya adalah 24. Jadi kalian tinggal mencari tahu bagaimana cara menggunakan massa dan AR tersebut untuk menghitung mol. Jika molnya sudah kalian temukan, kalian tinggal menghitung berapa kalor yang terjadi dalam penguraian tersebut. Nah, kalian bisa menggunakan si delta HD 0-nya itu dan molnya. Sama seperti contoh-contoh sebelumnya, bagaimana cara menghitung entalpi atau delta H dari delta HD. Yang ketiga adalah perubahan entalpi pembakaran standar, pembakaran delta HC0. Perubahan entalpi pembakaran standar itu artinya perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran 1 mol suatu zat, bisa unsur atau bisa senyawa, secara sempurna pada keadaan standar. Nah, untuk reaksi pembakaran itu ciri-cirinya dia selalu membebaskan kalor sehingga nilai entalpinya selalu bernilai negatif.
Untuk reaksi pembakaran standar, ciri-cirinya reaksi tersebut selalu melibatkan oksigen, karbon dioksida, dan air. Jadi kalau ada pembakaran, berarti zat A itu dibakar dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Tapi tidak selalu menghasilkan CO2 dan H2O, tergantung unsur yang dibakar itu apa. Nah, kalau misalkan unsurnya H2 ditambah O2, nah nggak mungkin dia menghasilkan CO2 karena tidak ada unsur C yang terlibat. Jadi kalian juga harus memperhatikan unsur apa yang sedang dibakar. Nah, kalau di contoh soal ini kan CH4 ditambah 2O2. Nah, ada unsur C, makanya bisa terbentuk CO2. Dan ada unsur H, makanya bisa terbentuk H2O. Seperti itu. Contoh, tuliskan persamaan reaksi dari reaksi pembakaran C, unsur karbon. Nah, berarti C namanya dibakar, berarti ditambah O2. C ditambah O2 menjadi CO2. CO2 C-nya 1, C yang di kiri juga C-nya 1. Sedangkan O2 yang di kanan ada 2, O2 yang di kiri juga ada 2. Berarti dia setara. Berarti persamaannya hanya C ditambah O2 menjadi CO2. Contoh yang kedua, tuliskan persamaan reaksi dari reaksi pembakaran H2. Nah, H2 dibakar dengan O2 menghasilkan H2O. Tapi kita lihat H2O itu H-nya ada 2. Di kiri H2 juga ada 2. Berarti H-nya sama jumlahnya. Sedangkan O yang di kanan, O-nya cuma ada 1, H2O. Nah, sedangkan yang di kiri O-nya ada 2 dalam bentuk O2. Cara menyetarakannya sama seperti yang contoh-contoh sebelumnya, berarti dikalikan dengan setengah agar 1/2 dikali 2 itu hasilnya menjadi 1. Setelah jumlah di kanan dan di kiri unsurnya jumlahnya sama, berarti persamaannya menjadi H2 ditambah setengah O2 menjadi H2O. Untuk contoh yang ketiga, tuliskan persamaan reaksi dari reaksi pembakaran CH4. Berarti CH4 ditambah O2 dibakar menghasilkan, karena ada CH4 ada C, berarti menghasilkan CO2 ditambah ada H, berarti jadi H2O. Tinggal disetarakan. Nah, untuk yang C, di kanan dalam CO2 C-nya ada 1, sedangkan di kiri dalam CH4 C-nya juga ada 1. Berarti sama-sama 1. Jadi setara. Nah, untuk H yang di kanan itu H yang di kiri dulu. H yang di kiri itu kan awalnya H-nya 4. Di kanan yang di persamaan yang pertama tuh itu kan H-nya cuma 2. Berarti caranya biar sama-sama jadi 4, H yang di kanan itu dikalikan dengan 2. Jadi di depannya ada angka 2. Nah, jadi sekarang H yang di kanan 2 kali 2 jadi 4, H yang di kiri dalam CH4 juga ada 4. Jadi setara. Nah, untuk O, karena di persamaan kedua O-nya itu dalam H2O kan jadi 2H2O ya. Berarti nilai O-nya itu bukan lagi 1, jadi 2. Karena apa? Angka yang di depan itu milik semua unsur yang ada di belakangnya. Jadi kalau yang di belakangnya ada unsur O juga, berarti O-nya menjadi 2. Begitu. Nah, sedangkan yang di kanan O-nya bukan hanya berasal dari H2O, tetapi juga berasal dari CO2. Jadi kalau yang di kanan itu, yang dalam CO2O-nya 2, dalam H2O juga 2, jadi totalnya ada 4 untuk O yang di sebelah kanan. Nah, untuk yang di sebelah kiri panah, itu O-nya tadinya cuma ada 2. Nah, kenapa ditambahin 2 di depannya O? Karena yang di kanan itu 4, berarti yang di kiri juga harus ada 4 jumlahnya. Makanya dikalikan dengan 2, jadi 2O2. Nah, sekarang jumlah C yang di kiri dan di kanan sama, jumlah H yang di kanan dan di kiri juga sama, jumlah O yang di kanan dan di kiri juga sama. Tadi baru untuk menentukan persamaan reaksinya. Sedangkan contoh yang selanjutnya ini untuk menghitung delta Hc dari C2H2, atau artinya menghitung perubahan entalpi pembakaran standar dari senyawa C2H2. Nah, persamaannya udah dikasih tahu nih di soal. C2H2-nya itu tersedia dalam 2 mol. Nah, di 2C2H2. Nah, 2C2H2 itu memiliki entalpi atau delta H min 2599,1 kJ. Nah, ingat dalam standar itu harus dalam 1 mol. Berarti tinggal kita bagi yang delta H-nya dengan 2 mol. Jadi didapatkan delta Hc-nya itu adalah min 1299,55 kJ per mol.
Nah, ini ada contoh soal lagi-lagi untuk menghitung delta H. Nah, di sini diketahui 10 liter gas C2H2. Namanya 10 liter berarti dia berbentuk volume. Nah, kalian disuruh menghitung mol dari volume. Nah, di sini kenapa ada angka 22,4? Nah, nanti kalian lihat dan perhatikan jembatan molnya. Dari mana asal 22,4 tersebut. Nah, nanti kalian tinggal hitung. Berarti nanti didapatkan molnya berapa. Di sini kan contohnya molnya 0,45 mol ya jadinya. Nah, berarti untuk 1 mol itu nanti kalian tinggal hitung dari delta H yang diketahui, dari delta HC maksudnya yang diketahui, yang tadi min 1299,55 tadi, itu kalian kalikan dengan mol yang kalian dapat. Kayak seperti di sini dikalikan dengan 0,45 mol. Nah, berarti nanti didapatkan hasil 1 molnya itu adalah min 584,8 kilojoule. Nah, untuk PR nomor 4, lagi-lagi kalian buka tugas kalian yang kemarin Ibu berikan hari Selasa. Nah, di sini kalian harus menentukan kalor yang dihasilkan dari pembakaran 56 liter zat yang terbentuk dari kedua reaksi pembakaran yang kalian tuliskan. Kan kemarin yang reaksi pembakaran itu atau delta HC-nya itu ada 2 persamaan kan? Nah, yang persamaan pertama dan kedua itu sama-sama dihitung delta H-nya dari pembakaran 56 liter zat. Nah, lagi-lagi itu menggunakan volume ya. Nanti kalian cari bagaimana cara menentukan mol dari volume di jembatan mol. Nanti kalau kalian udah dapat molnya, baru nanti kalian kalikan dengan delta HC yang kalian dapatkan di persamaan reaksi kemarin, seperti itu. Jadi paham ya, nanti kalian cari dulu molnya dari volume, caranya seperti apa. Terus nanti hasil volume mol tersebut nanti kalian kalikan dengan delta HC yang kalian temukan di persamaan reaksi kemarin. Selanjutnya, perubahan entalpi pelarutan standar atau delta HS0. Nah, artinya itu adalah perubahan entalpi yang terjadi pada pelarutan 1 mol zat menjadi larutan encer. Nah, tadinya zat menjadi larutan encer karena dia pelarutan pada keadaan standar. Nah, reaksi ini ditulis hanya dengan mengubah keadaan standar zat menjadi bentuk larutan. Jadi sama-sama zatnya masih sama, tapi yang tadinya solid menjadi aquos. Untuk perubahan entalpi pelarutan standar, untuk menghitung molnya itu juga sama, untuk menghitung delta H-nya juga masih sama. Jadi yang Ibu fokuskan di sini hanya di reaksi yang pembentukan, penguraian, dan pembakaran. Selebihnya caranya itu sama seperti yang ketiga reaksi yang sebelumnya sudah Ibu jelaskan. Nah, lanjut lagi ke perubahan entalpi peleburan. Kalau tadi pelarutan, ini peleburan. Peleburan namanya peleburan berarti dari zat padat menjadi zat leburnya. Nah, kenapa kalian tahu nggak bedanya liquid sama aqueous? Kalau aqueous itu larutan. Nah, jadi kalau liquid itu yang tadinya padat dia meleleh atau melebur seperti itu. Nah, contohnya misalkan garam. Garam kalau kita aduk di dalam air itu menjadi larutan. Tapi kalau garam dibiarkan terkena panas, dia kan jadi air juga ya. Tapi kan jadi airnya itu bukan karena ditambah air. Nah, itulah dia yang disebut liquid atau peleburan, hasil dari peleburan. Selain bahasanya melebur, ada juga yang menyebutkan meleleh. Nah, sama aja itu pelelehan, peleburan itu sama. Kalau pelarutan itu delta HS, ini peleburan delta H fus. Nah, fus itu fusion artinya dari peleburan. Nah, kalau tadi pelarutan itu zat padat menjadi aqueous, solid menjadi aqueous, kalau di sini solid menjadi liquid. Seperti itu. Nah, liquid itu adalah lelehan murni tanpa air. Nah, makanya di sini unsurnya juga sama, senyawanya juga sama, tetapi hanya fasanya aja yang berubah. Perubahan entalpi penguapan delta H evaporation. Nah, di sini artinya perubahan entalpi yang terjadi pada penguapan 1 mol karena standar zat cair menjadi zat gas. Namanya penguapan yang tadinya air menjadi gas, cair menjadi gas. Nah, contohnya di sini penguapan air menjadi uap. H2O yang berbentuk liquid itu menjadi H2O berbentuk gas. Terakhir adalah perubahan entalpi penetralan standar atau delta HN. Nah, artinya perubahan entalpi yang terjadi pada penetralan 1 mol asam oleh basa atau sebaliknya, bisa basa oleh asam. Contohnya di sini adalah reaksi antara NaOH ditambah HCl. Nah, NaOH-nya itu yang bersifat basa dan HCl-nya itu yang bersifat asam, menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, itu ada delta HN-nya.
min 50 kJ per mol. Nah, yang contoh kedua itu ada NaOH sama H2SO4. Sama NaOH-nya itu yang basanya, H2SO4-nya itu yang asamnya. Nah, bedanya apa yang persamaan reaksi pertama dan yang kedua? Kalau yang pertama itu dalam 1 mol, yang kedua itu masih dalam 2 mol. Jadi kalian harus hitung dalam 1 molnya itu berapa. Sama caranya seperti yang sebelum-sebelumnya untuk cara menghitung keadaan standar dalam 1 mol. Sekian ya nak, berarti materi tentang jenis-jenis reaksi pada perubahan entalpi, ada pembentukan, penguraian, pembakaran, pelarutan, peleburan, penetralan, dan penguapan. Nah, untuk PR-nya berarti ada 4. Yang pertama menuliskan persamaan reaksi, yang kedua menghitung yang reaksi penguraian, pembentukan, terus penguraian, dan reaksi pembakaran. Nah, nanti PR-nya kalian kumpulkan di Google Classroom paling lambat hari Rabu jam 12 siang. Nah, untuk besok Kamis insya Allah Ibu juga akan kasih video pembelajaran. Tapi kalau misalkan tidak bisa diupload hari Kamis, berarti nanti kalian tunggu aja diuploadnya kapan. Ya, sekian, terima kasih.